Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Deonian Channel hari ini, Minggu tanggal 9 Februari 2025, hari Minggu biasa yang kelima. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam tulisan-tulisannya, Paulus berusaha mengekspresikan pengalaman rohaninya bersama Tuhan dengan mendoakan komunitas-komunitas yang baru berkembang. Doanya selalu bernuansa syukur dan permohonan, supaya jemaat dapat bertumbuh dan layak di hadirat Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, "Kami berdoa kepada Allah supaya kamu jangan berbuat jahat." 2 Korintus 13 ayat 7. Di surat yang lain, Paulus menulis, "Siang dan malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang di dalam imanmu." 1 Tesalonika 3 ayat 10. Saudara-saudari yang terkasih, semua doa dan harapan dari Paulus itu sebenarnya dapat menghantar kita semua untuk berduk in altum, atau bertolak ke tempat yang lebih dalam di dalam membangun relasi dengan Tuhan Yesus, sehingga dapat memperoleh penebusan yang berlimpah. Yesus mulai tenar dengan sabda dan karyanya. Banyak orang berbondong-bondong mengikutinya untuk mendengar sabda dan mengalami karyanya. Pada suatu kesempatan, ia berada di pantai Danau Galilea dan berjumpa dengan para nelayan, di antaranya adalah Simon. Ia menyuruhnya untuk menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Suara Yesus dapat didengar dengan jelas karena dapat dipantulkan dengan sempurna oleh air Danau Galilea. Setting tempat pewartaan Yesus juga menarik, yakni perahu yang nantinya dapat menjadi simbol gereja. Yesus selalu ada di dalam gerejanya, mengajar dan meneguhkan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita mendengar bahwa setelah berbicara, Yesus meminta Simon untuk menolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam, duk in altum. Untuk apa? Untuk menebarkan jala dan menangkap ikan. Simon sebagai nelayan lebih tahu keadaan alam karena pengalaman manusiawinya, mengatakan bahwa telah semalaman mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Namun ia mengikuti kehendak Yesus untuk menebarkan jala juga. Mereka berhasil menangkap banyak ikan, sehingga jala mereka juga mulai koyak.
Simon merasa dirinya tidak sempurna karena sebelumnya menyaksikan perkataan Yesus untuk berduk in autum. Kini memohon pengampunan kepada Yesus. Selain Simon, sahabat-sahabatnya yakni Yakobus dan Yohanes sebagai anak-anak Zebedius juga ada di pantai itu. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Reaksi Simon dan anak-anak Zebedius adalah mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya menjadi penjala manusia? Perkataan Yesus dan karya-karyanya membuat banyak orang terpesona dan takjub dan mau mengikuti Yesus. Kini Yesus menemukan mitra kerjanya yakni Simon dan anak-anak Zebedius. Mereka inilah yang nanti mengabdikan hidupnya dengan berduk in altum untuk membawa banyak orang kepada Yesus. Orang-orang yang datang kepada Yesus karena pewartaan Simon tidak hanya sekedar mengimani Yesus, tetapi mereka juga sejahtera secara lahiriah. Mereka dibaptis, tahu membuat tanda salib, dan juga sejahtera lahiriahnya. Jadi, umat Allah haruslah sejahtera lahir dan batin untuk mengikuti Yesus. Maka dari awal, Yesus sudah mengingatkan tentang memberdayakan manusia untuk sejahtera lahir dan batin di hadiratnya. Tentu saja, doa Petrus sang penjala manusia sangat dibutuhkan di dalam gereja. Dan kita pun jangan lupa berdoa dan mendoakan supaya kita semua semakin sejahtera lahir dan batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Bantulah aku agar dapat ikut mengambil bagian dalam pewartaan dan sekaligus sebagai penjala manusia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.